Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-18. Maka kita perlulah terus introspeksi, teruslah muhasabah diri. Apakah puasa kita yang kita lakukan, apakah qiyamul lail, sholat kita yang kita lakukan, infak kita, baca Quran kita sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Perlu terus kita evaluasi supaya apa? Supaya amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan dia berdaya guna dan tepat sasaran. Oleh karenanya tidak ada satu rujukan yang paling canggih, yang paling dia bisa dipercaya bergaransi kecuali Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Dalam Quran kita selalu saja mendengar bahwa akhlak itu adalah menjadi satu tuntunan yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan Rasulullah sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kepada kamu ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu adalah perilaku kita kepada Allah, perilaku kita kepada sesama manusia, perilaku kita kepada makhluk Allah, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ada juga di bawah akhlak namanya budi pekerti, norma. Kalau itu adalah hasil dari pandangan manusia, artinya sesuai dengan kebaikan manusia. Tapi kalau akhlak tidak saja baik, tapi benar. Dia adalah mengandung nilai-nilai kebaikan sekaligus mengandung nilai-nilai kebenaran. Bahasa lainnya, dia mengandung nilai kemanusiaan, insaniah, dan mengandung nilai ketuhanan atau ilahiyah. Itulah akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Dengan demikian, setiap manusia yang tidak berakhlak itu sama dengan hewan. Itu yang harus kita perhatikan. Orang setinggi ilmunya sampai ke langit ke-7, bahkan dalamnya sampai bumi yang paling dalam. Tapi kalau dia tidak berakhlak, itu sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari hewan. Itu Al-Quran yang menyatakan sendiri bahwa orang yang tidak punya akhlak sama dengan hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Oleh karenanya kita berakhlak ini utamanya adalah kepada Allah melalui ibadah. Maka ibadah kita harus punya akhlak. Artinya dalam hubungan kepada Allah dalam bahasa Al-Quran hablum minallah harus sesuai dengan SOP-nya, Standard Operating Procedure, yang diatur oleh Allah beserta Rasulnya. Rasulnya itu adalah yang menjelaskan wahyu Allah atau kalam Allah Al-Quran. Nah, disebut dengan kalau dia hubungan kepada manusia hablum minan nas. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai. Keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh, hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan memilih keripik yang kaya nutrisi. Hai Sobat Jackers, ini dia bestseller Jackers Chips, banana balut coklat.
berbahan dasar buah pisang pilihan yang dijadikan keripik, kemudian dibaluri oleh coklat yang tebal dan lumer. Ayo, siapa nih yang ngiler? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hablum minallah wa hablum minan nas adalah perilaku akhlak yang terpuji, yang sempurna, yang mesti kita jalankan di dunia ini. Orang-orang yang hanya menjalankan hablum minallah, tidak hablum minan nas, juga disebut tidak berakhlak. Artinya apa? Ya, akhlak kita harus dua-dua sempurna. Hubungan kepada Allah harus juga berakhlak, hubungan kepada sesama manusia harus juga berakhlak. Kalau tidak, apalagi keduanya kita tidak lakukan hubungan yang baik, tidak berakhlak, maka kita mendapat sanksi 3 hal. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 112, Allah menyatakan dengan tegas, duribat alaihimuz zilla ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Ini terdapat dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 112. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kamu akan mendapat kehinaan di mana saja kamu berada, mendapat kemurkaan Allah dan mendapat kemiskinan kalau kamu tidak melakukan hubungan kepada Allah, hablum minallah, dengan baik, dengan berakhlak, dan hablum minan nas, hubungan sesama manusia secara baik, secara berakhlak. Kalau itu tidak lakukan, maka 3 hal tadi akan kamu diberi sanksi oleh Allah. 3 hal. Pertama, kehinaan. Kedua, murka Allah. Ketiga, al-maskana, artinya kemiskinan. Kenapa itu terjadi? Karena hablum minallah itu artinya hukum Allah. Ya, habl itu sebetulnya artinya tali. Hablum minallah, tali dari Allah, artinya hukum Allah. Ya, tali itu kan artinya mengikat, yang mengikat kita untuk melakukan sesuatu. Hablum minan nas juga artinya tali yang mengikat manusia, yang disusun norma-norma hukum oleh manusia dan disepakati oleh manusia seluruh dunia. Kalau itu dilanggar, tentu akan ada masalah, bahkan kehinaan. Bukan hanya kehinaan, kemiskinan. Kita ambil contoh, di dalam kehidupan masyarakat sudah disepakati seluruh dunia, kalau kita di jalan raya ada namanya lalu lintas, ya, lampu lintas itu ada 3 warna. Warna hijau kita boleh jalan, warna kuning hati-hati, warna merah kita harus berhenti. Kalau ini tidak dipatuhi, itu sama saja tidak mematuhi hablum minan nas. Kita berdosa, ya berdosa. Kenapa? Karena sudah disepakati oleh manusia, lalu kita langgar. Apa yang terjadi? Ya pastilah akan terjadi kehinaan. Kita akan dihina oleh manusia, dikucilkan oleh manusia karena kita melanggar kesepakatan manusia. Dan boleh jadi pun kita akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Karena begitu lampu merah kita jalan saja, yang lain kan jalan. Ini akan ada tabrakan. Kalau sudah tabrakan masuk rumah sakit, akibatnya membayar rumah sakit demikian banyak sehingga kita pun jadi almas karena miskin. Makanya kita jangan selalu melanggar satu hukum Allah dan hukum manusia. Terjadi kenapa kemiskinan? Karena kita melanggar hukum. Siapapun kita, kalau kita melanggar hukum Allah dan hukum manusia, tentu suatu saat kita akan dihina oleh masyarakat, dimurkai Allah, dan mendapat
kemiskinan, kemelaratan. Wah, dia kan tapi uangnya banyak, koruptor, tidak masuk penjara. Iya, pada saatnya. Setiap orang ada saatnya dihukum oleh Allah. Pasti. Karena tidak mungkin hukuman itu terlepas di dunia maupun di akhirat. Semua orang kalau melakukan kesalahan dan dosa akan dibalas, kecuali orang yang taubat. Kalau taubat dia akan nol, ya. Tapi kalau dia tidak taubat pasti dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya berkali-kali kita katakan di dalam Quran bahwa setan sangat benci kepada orang yang taubat. Kenapa? Karena dia telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggelincirkan, untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Tiba-tiba tobat, ya habis dosanya. Nah, dia sangat sedih, bahkan sebel, wah gerem sekali kalau bisa dicekeknya manusia itu, dicekeknya karena sangat geremnya, karena usahanya sia-sia. Dan kebalikan, bagi Allah orang yang tobat itu sangat disenangi. Jadi setan sangat benci, Allah sangat senang bagi orang yang tobat. Oleh karenanya kita mestinya dalam kehidupan ini jangan sampai melanggar tata aturan yang dibuat oleh Allah, tata aturan yang dibuat oleh manusia. Sekecil apapun, kita terkadang-kadang soal waktu saja pun kita tidak mampu menempatinya. Kalau sudah berjanji, ya jam 2 ya jam 2. Jangan bilang jam 2 datang jam 3. Itu artinya orang itu tidak berakhlak. Kendati pun dia pimpinan, kalau dia terlambat, itu artinya tidak berakhlak. Itu siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Kita tidak boleh melanggar tata aturan yang dibuat oleh Allah, tata aturan yang disepakati oleh manusia. Sehingga Allah pun dalam hal waktu bersumpah sampai 5 itu. Ada wal asri demi waktu sore, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu subuh, wal duha demi waktu duha, dan wan nahari demi waktu siang. Nah itu 5, artinya kita harus patuh. Soal waktu aja itu yang paling kecil sekali. Kalau kita sudah mematuhi yang kecil, itu kemungkinan besar yang besar-besar pun akan kita patuhi juga. Demikian, semoga ini ada manfaatnya. Ya, mari kita betul-betul berakhlak supaya kita betul-betul jadi manusia yang paripurna, patuh sama Allah dan berakhlak kepada sesama manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.